dalam penanti. Order 10, order 5, order 30. Cie, lancar nih usahanya sekarang. Alhamdulillah, setelah aku iklanin di Radio Pas. Kan mending di medsos yang gratis. Betul sih, pengen tahu kenapa aku milih iklan di Radio Pas. Pengguna medsos itu belum tentu mendengarkan radio. Jadi jangkauan pemasaranku akan lebih luas jika iklan di radio. Nah, Radio Pas Pati kan radio yang sudah dikenal wong Pati. Jangkauan siarannya juga luas karena ada radio streamingnya. Gitu, say. Wah, aku juga mau ngiklanin usahaku di Radio Pas FM. Percayakan iklan usaha, produk dan event Anda hanya di Radio Pas FM Pati. Jangkauan siaran lebih luas meliputi Pati, Rembang, sebagian Kudus, Blora, Purwodadi, dan Tuban. Siaran non-stop 24 jam menjangkau dunia melalui siaran streaming di www.pasfmpati.com. Hubungi marketing Pas FM Zainal 085 727 906 556 atau telepon 0295 385 877. Radio satu suara, berjuta telinga. Kolila terakhir jam 5 sore. Ya mas, kosong. Kosong piye? Ngadeg kabeh ngene kok. Aduh. Sopo iki? Nyuwun sewu, Pak. Sampean nopo polisi nggih? Kok gagah? Rambutnya cepak meneh. Bukan. Nopo angkatan laut? Bukan. Jangan tentara. Bukan. Nopo angkatan udara? Bukan juga. Satpam? Bukan juga. Ada apa ya mas? Sikile sampean ngidak sikil kula. Aduh, jen ngawur tenan. Tepat pukul 17, waktu Pas FM Pati. Anda masih mendengarkan 101 FM Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Saluran informasi warga Pati. Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pas Kota Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim, Mitra Pas FM yang dirahmati Allah. Pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersua kembali bersama-sama kita mengkaji kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik, Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Rifanili bisa hadir kali ini di program spesial kajian kitab tafsir Ibnu Katsir Mitra Pas. Ini salah satu kitab tafsir yang merupakan kitab tafsir yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidh Ibnu Katsir yang sangat familiar untuk kita kaji sebagai umat Islam Mitra Pas ya. Dan tentunya memang sudah kewajiban kita mempelajari kitab suci kita sebagai umat Islam. Dan tentunya nanti kami memberikan kesempatan Anda bisa berdiskusi, berdialog bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 08877999 101 ataupun line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295 3858877. Dan sore kali ini kita sudah sampai meneruskan episode minggu lalu Mitra Pas, Rabu lalu. Kita sore kali ini membahas tentang tafsir surat Al-Mu'minun ayat ke-68. Dan sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Ada Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan yang saya hormati, sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah kita perjuangkan dalam rangka nasyrul ilmi, dalam rangka li'i'la'i kalimatillah, semoga Allah meridhai dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Baiklah mitra Pas FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Mu'minun ayat ke-68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Am yaquluna bihi jinnatun bal ja'ahum bil haqqi wa aksaruhum lil haqqi karihun. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Am tas'aluhum kharajan fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin. Wa innaka latad'uuhum ila siratim mustaqim. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati anis sirati lanakibun. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durril larajju fi tughyanihim ya'mahun. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yadabbaru, apa ta ora padha angen-angen sapa wong kafir Quraisy al-qaula ing firmane Allah. Am ja'ahum, apa ta teka ing wong iku kabeh ma ing perkara lam yakti kang durung teka apa ma abaahum ing pira-pira bapak-bapake al-awwalina kang padha awal-awal kabeh. Am lam ya'rifu, apa ta ora padha kenal sapa kafir Quraisy rasulahum ing utusane. Fahum mongko utawi wong kafir Quraisy lahu keduwe rasul iku mungkiruna padha ingkar kabeh. Am yakuluna, apa to padha ngucap sapa kafir Quraisy bihi kelawan rasul jinnatun ing ucapan jinnah ai jununun. Bal ja'ahum, tetapine teka sapa rasul ing wong kafir Quraisy bil haqqi kelawan perkara hak. Wa aksaruhum, hale utawi akeh-akeh kafir Quraisy lil haqqi maring perkara hak iku karihuna padha sengit kabeh. Walau taba'a, lan lamono anut apa al haqqu perkara hak ai Allah
ahum ing pira-pira hawa nafsune wong kafir Quraisy la fasadat yaktine dadi rusak apa as-samawati pira-pira langit wal ardulan pira-pira bumi waman lan sekabehane makhluk fihinna kang tetep ing dalem samawat wal ard bal atainahum tetapine teko ing kafir Quraisy bidikrihim kelawan kebanggaane kafir Quraisy wahum mongko utawi kafir Quraisy ang dikrihim saking pepelinge ay Al-Qur'an iku mu'riduna padha mengo kabeh amtas aluhum apa to nyuwun ing kafir Quraisy sapa rasul kharjan ing opah fa kharaju rabbika amtas aluhum apa to njaluk sira ing kafir Quraisy kharjan ing opah fa kharaju rabbika mongko utawi opah saking pengiran sira iku khairun luweh bagus wa huwa utawi rabbuka iku khairur razikin sak bagus-baguse zat kang paring rezeki. Allah Subhanahu wa taala ini mungkiron alal musyrikin, yaitu mengingkari kepada orang-orang musyrik yang mereka ini tidak mampu mengambil pelajaran atau menerima dengan firman-firman Allah yang disampaikan oleh Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam ayat berikutnya amlam ya'rifu rasulahum, ini adalah pertanyaan tetapi bukan butuh jawaban, pertanyaan yang menghinakan. Wahai orang Quraisy, apakah kamu tidak kenal dengan Muhammad? Muhammad tumbuh kembang hidup bersama kalian semua. Sejak kecil kamu juga paham nasabnya. Nasab Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab sampai Adnan sampai Ismail. Jelas nasabnya, jelas keluarganya, jelas, dan perilakunya kalian juga sudah tahu. Bahkan kalian memberikan gelar kepada Muhammad sejak mulai kecil, sejak remaja dengan Al-Amin. Kenapa seakan-akan kamu tidak mengenal dan mengatakan bahwa am yaqulu nabi jinnah, mengatakan bahwa Muhammad ini ada gangguan? Padahal yang demikian itu kontradiktif dengan pengetahuan kalian. Dalam satu sisi orang-orang Quraisy ini mengenal sosok Muhammad orang yang Al-Amin, nasabnya jelas. Dalam satu sisi yang lain ia mengatakan ia jinnah, orang yang gangguan jiwa, pembohong, tukang sihir, kahin dan lain sebagainya. Tentu ucapan-ucapan orang kafir Quraisy ini ucapan-ucapan yang tidak bisa diterima secara nalar. Kemudian am yaquluna bihi jinnah bal ja'ahum bil haqq wa aksaruhum lil haqqi karihun. Padahal yang dibawa oleh Muhammad, oleh Rasul ini adalah al-haq, kebenaran. Tetapi dengan hawa nafsunya orang-orang kafir Quraisy ini menolak dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ada macam-macam latar belakang yang melatar belakangi penolakan dakwah Nabi Muhammad di kalangan Quraisy. Tak lain dan tak bukan adalah masalah kepentingan. Sebagaimana kita tahu, di dalam suku Quraisy itu kan banyak klan, banyak keluarga-keluarga. Abu Sufyan, Abu Jahal, ini adalah orang-orang yang sejak lama itu menguasai Makkah. Makkah itu kan menjadi sebuah sentral. Sejak zaman jahiliyah itu orang-orang sudah hiruk pikuk datang untuk beribadah haji. Karena ibadah haji dan umrah ini sudah ada sejak nenek moyang mereka, sejak Ismail. Maka setiap musim haji berbondong-bondong dari berbagai penjuru orang Arab, ini mereka melaksanakan ibadah di Baitul Haram. Dan ini tentunya mempunyai nilai yang prestis. Mulai menyiapkan makan, kalau sekarang mungkin perhotelan, ya. Terus banyak sekali yang dapat mendatangkan keuntungan. Mereka menjadi khawatir
Kalau Muhammad ini nanti dakwahnya sukses, mempunyai banyak pengikut, kemudian akan menghalangi kepentingan mereka untuk menjadi penguasa di Mekah. Yang selanjutnya, dakwah Nabi Muhammad ini tidak mengenal kasta. Jadi Nabi Muhammad sangat memotivasi orang untuk memerdekakan budak. Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan antara orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin. Nabi Muhammad tidak membedakan mengenal kasta, strata sosial A, B, C dan selanjutnya. Ini tentu kabar yang tidak baik bagi orang-orang tokoh-tokoh seperti Abu Sufyan, Abu Jahal, kemudian Umayyah bin Khalaf. Maka dengan alasan kepentingan ini mereka itu menolak dakwah Nabi Muhammad. Pernah suatu saat para tokoh-tokoh Quraisy itu mereka bermusyawarah. Kemudian musyawarahnya seperti ini. Apa yang bisa kita justifikasikan kepada Muhammad? Kalau kita menyebutnya sebagai pembohong, tentu orang-orang tidak percaya. Karena Muhammad sejak kecil sudah mendapat gelar julukan Al-Amin. Kalau kita sebut dia ini sebagai orang yang gila, tentu orang juga tidak akan percaya. Karena dia ini orang yang sangat cerdas sejak kecilnya. Terus bagaimana ini? Bingung semua ini. Kemudian akhirnya salah satu di antara mereka itu hampir pusing menentukan kira-kira apa celaan yang cocok untuk mengolok-ngolok Nabi Muhammad. Sehingga saking bingungnya mereka mengatakan ya udah kita sebut saja Muhammad sebagai sahir, tukang sihir. Maka isu tukang sihir ini dihembuskan dan orang tokoh-tokoh kafir Quraisy ini berpesan kepada seluruh orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab, jangan dekat-dekat Muhammad, nanti terkena sihir. Maka Nabi Muhammad itu suatu saat pernah senang sekali. Nabi Muhammad itu ngendiko seperti ini, Allah itu menempatkan saya dengan derajat yang tinggi, yaitu dengan memberikan nama Muhammad. Artinya Muhammad itu kan orang yang dipuji. Maka ketika orang-orang Quraisy yang benci kepada Muhammad seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, ketika ia menyebut mencari Nabi Muhammad itu nanti akan kontradiktif dengan sebutannya. Muhammad itu kan artinya orang yang dipuji. Terus kemudian nanti ketika ia mencaci, mana Muhammad, berarti itu kan mana orang yang dipuji. Ketika ia mengolok-ngolok Nabi Muhammad dengan pembohong, Muhammad adalah pembohong. Berarti secara bahasa orang yang dipuji adalah pembohong. Ini tentu kontradiktif, sehingga orang-orang kafir Quraisy, pemuka-pemukanya itu bingung mau mengolok-ngolok, mau menjatuhkan Nabi Muhammad dari berbagai sisi, itu kebingungan. Sehingga suatu saat Abu Jahal itu pernah bertanya kepada orang Quraisy, "Aina matmum?" Mana orang yang dicela? Justru orang-orang tidak paham. Siapa? Matmum itu siapa? Kemudian Abu Jahal, ya Muhammad itu loh maksudnya. Maka dia juga berarti mengakui dengan Muhammad, artinya orang yang dipuji. Nah ini bentuk skenario dari Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nama Muhammad dengan Muhammad yang artinya orang yang dipuji, sehingga dari nama saja memanggilnya orang sudah bingung. Orang yang benci maksudnya, orang yang benci mau mengolok-olok Nabi Muhammad itu bingung. Manggil Muhammad berarti dengan secara tidak langsung memuji, wahai orang yang dipuji. Ya, begitu. Am yaqulu am lam ya'rifu rasulahum, apakah kamu tidak kenal dengan Rasul, dengan Muhammad? Nah, padahal Nabi Muhammad itu hidup di tengah-tengah mereka, kecil sampai dewasa berada di tengah-tengah orang Quraisy yang Nabi Muhammad sejak kecil sudah terkenal sebagai Al-Amin, dan Nabi Muhammad pernah mendamaikan perseteruan di antara orang-orang Quraisy ketika terjadi banjir bandang dan merusakkan Ka'bah. Terus mereka ini merenovasi, bergotong royong membangun Ka'bah kembali.
di saat mau meletakkan Hajar Aswad, ini mereka terjadi sebuah konflik. Mereka saling berebut. Setiap klan, setiap keluarga merasa paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Sehingga diceritakan dalam sirah-sirah Nabawi itu hampir saja mereka itu saling membunuh. Maka ada salah satu orang yang bijak di antara mereka memutuskan, yaitu siapa saja yang datang awal di wilayah Baitullah ini maka ia berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Dan ternyata orang yang datang lebih awal itu adalah Nabi Muhammad. Setelah ditawarkan nama Nabi Muhammad, semuanya, seluruh klan orang-orang Quraisy menerima. Ini tanda bahwa secara sosial Nabi itu baik. Secara interaksi sosial Nabi itu tidak mempunyai permasalahan. Sehingga dengan kebijakan Nabi Muhammad kemudian ini menggunakan sorbannya, Hajar Aswad ditaruh di sorban tersebut. Setiap perwakilan dari klan dimintai untuk memegang sorban kemudian diletakkan di tempatnya. Ini sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Jadi orang Quraisy itu sebenarnya bingung. Mau menjuluki Muhammad model apa tidak bisa. Mau menjatuhkan Nabi Muhammad dari sisi apa tidak bisa. Karena Nabi Muhammad memang sudah dikenal sejak kecil sebagai Al-Amin. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Qala Mujahid wa Abu Saleh wa Sudi, al-haqqu huwallah. Yang dimaksud al-haq ini adalah Allah. Wal muradu law ajabahum Allahu ila ma fi anfusihim minal hawa wa syara'a al-umur ala wifqi dzalik la fasadati samawati wal ardu. Apabila Allah menuruti hawa nafsu orang-orang kafir, ya ini akan merusak tatanan alam semesta. Karena memang kecenderungan orang-orang kafir itu berbuat kepada kerusakan. Kenapa tidak? Kita tahu tradisi orang-orang jahiliyah itu ketika mempunyai anak perempuan itu aib bagi mereka. Sehingga kalau mempunyai anak perempuan itu kemudian dipendem ya, dikubur hidup-hidupan. Lah kemudian kalau al-haq Allah ini membenarkan dengan perilaku seperti ini, tentu akan lafasadati samawati wal ardu wa man fihin. Kalau wanita-wanita ini semua sudah tidak ada, padahal kita tahu wanita adalah sumber produksi utama manusia yang bisa melahirkan manusia, maka ya dunia ini akan hancur. Sebagaimana perilaku LGBT, kalau hukum syara ini melegalkan LGBT, laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya la fasadati samawati wal ardu, akan rusak tatanan dunia ini. Maka akan terjadi penurunan populasi. Sebagaimana kita tahu yang sudah sangat kita kenal negara Jepang itu negara yang sangat bebas. Akhirnya apa? Di sana itu terjadi penurunan populasi. Banyak desa-desa yang kosong, tidak berpenghuni. Karena banyak orang-orang yang menganggap pernikahan itu sebagai problem, sebagai permasalahan. Nanti kalau nikah punya anak banyak tanggungan, ini akan menjadi problem. Kita tahu negara-negara barat itu mulai merasakan dampaknya LGBT. Bahkan saya pernah mendengarkan podcast itu dari seorang dokter akibat LGBT itu, sehingga mohon maaf duburnya ini selalu terbuka sehingga selalu keluar kotoran. Kalau kita ini dengan dubur yang normal itu kan bisa menahan, mau BAB bisa tertahan, tapi kalau dengan perilaku LGBT ini membuat kotoran itu selalu keluar terus. Ada klepnya Ustadz. Iya betul. Sehingga ini sangat mengerikan begitu. Terus dampak yang kedua,
dampak yang kedua itu tentu akan terjadi penurunan populasi. Sekarang orang-orang Eropa itu baru sadar mereka tidak menikah atau menikah dengan sesama jenis, akhirnya mereka tidak punya anak. Sedangkan orang-orang imigran dari Suriah ya, itu yang mereka dulunya itu diserang oleh negara-negara barat sehingga mereka itu banyak yang menjadi imigran pengungsi di Eropa, dan mereka ini selalu mengamalkan pernikahan ya. Selalu melakukan syariat nikah, punya anak. Akhirnya populasinya banyak. Kita tahu di Perancis itu berapa banyak keturunan Maroko, keturunan Aljazair. Bahkan ada pesepak bola legendaris ya, dari Perancis itu yang berdarah Aljazair. Dari di Belgia dan banyak negara-negara Eropa, bahkan di Inggris pun ada satu namanya wali kota yang Muslim. Kalau tidak salah di Amerika itu ada sebuah negara bagian itu yang mayoritas Muslim, dan di sana itu semuanya rata-rata yang menjadi senat-senatnya itu orang-orang Muslim, yaitu karena para imigran-imigran ini dari Timur Tengah yang sebenarnya mereka ini bukan penduduk setempat, tapi karena mereka ini menikah dan punya anak, akhirnya populasinya menjadi banyak dan akhirnya diperhitungkan. Kita tahu musim politik seperti ini, tentu yang akan menjadi aset terbesar itu apa? Ya populasi. Keluarga siapa yang banyak, umat siapa yang banyak, ini yang akan menentukan siapa yang menjadi nanti. Ini menandakan bahwa syariat ini sejalan dengan harmonisasi kehidupan. Maka walau tabal haqu ahwaahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau al-haq Allah ini menuruti hawa nafsu manusia, tentu akan merusak langit dan bumi dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Kemudian amtas aluhum kharjan fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin. Kita tahu Nabi Muhammad itu ketika dakwah tidak minta upah. Kharjan itu upah. Nabi Muhammad berdakwah secara ikhlas mengajak mereka dalam kebenaran. Diceritakan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad itu pernah berdakwah kepada seseorang, diajak untuk masuk Islam, didakwai, kemudian dia emosi dan marah-marah. Terus Nabi Muhammad itu memberikan perumpamaan, wahai saudaraku, apabila kamu berada di sebuah jurang yang terjal, kemudian kamu dalam keadaan bahaya, dan kamu diajak oleh seseorang yang sudah kamu kenal, keluarganya juga kamu kenal, nasabnya kenal, perilakunya kamu kenal, dan lalu mengajakmu untuk menjauhi jurang itu menuju tempat yang lapang, yang subur. Apakah kau menerima? Kemudian ia menjawab, menerima. Ya, seperti itulah ajakanku kepadamu untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka latad'uuhum ila siratim mustaqim. Nabi Muhammad ini mengajak umatnya, kaum kafir Quraisy ini kepada siratim mustaqim, jalan yang lurus. Dengan keikhlasan Nabi Muhammad, kegigihan Nabi Muhammad, maka perjuangannya yang cuma sebentar itu dibanding dengan nabi-nabi yang dahulu, tapi kita keberkahannya masih terasa sampai sekarang. Maka ini pentingnya ketika kita beramal apapun itu harus bersandar kepada Allah. Amtas alum kharja fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin. Jangan mengharapkan sesuatu kepada makhluk, karena sesungguhnya Allah khairur raziqin. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati anis sirati lanakibun. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, dasarnya memang sudah tidak beriman dengan akhirat, ya mereka akan selalu berpaling. Alasan itu hanya alasan saja. Ketika kita mengajak orang, ayo kita ikut kajian, ayo kita ngaji, pasti dia akan alasan nggak diundang dan lain sebagainya. Misalkan toh diundang, ya dia nggak akan datang karena memang sudah dia tidak ada niat untuk kebaikan. Nah, ini maksud dari wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati anis sirati lanakibun. Orang yang tidak beriman dia itu akan menggunakan segala alasan untuk tidak mengikuti as-siratal mustaqim. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min duril lalaju fi tughyanihim ya'mahun. Seumpama Allah ini memberikan kasih sayang kepada mereka dan menghilangkan segala bencana yang ada pada mereka, toh
tetap orang-orang kafir, watak orang kafir ya tetap kepada kekafirannya. Sebagaimana ini diceritakan dalam Ibnu Katsir, pernah terjadi 7 tahun paceklik kepada orang-orang Quraisy, sehingga mereka itu makan rerumputan dan benar-benar mereka itu terjadi krisis ekonomi yang sangat parah. Banyak anak-anak yang menangis, sehingga Abi Sufyan itu datang kepada Nabi untuk meminta belas kasihan, dan akhirnya dikasihani oleh Nabi, didoakan lagi sehingga hilanglah paceklik itu. Setelah hilang paceklik itu, toh ya mereka juga tidak beriman. Nah, ini maksudnya seperti itu. Jadi orang yang tidak mau, ya meskipun dengan apapun ya tidak mau. Maka ini pentingnya kita mengetahui bahwa hidayah itu murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan ayat 68 sampai 75. Selanjutnya kita buka session dialog interaktif. Monggo. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa masuk melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101, dan untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Mitra Pas, Anda bisa telepon sekarang, dan tentunya bisa komentar juga di fanpage kami, karena kami juga live. Selain menggunakan audio saja di Radio Portable, Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui audio visual. Linknya bisa Anda share ke ikhwan Anda Mitra Pas, yaitu di Radio Pas FM Pati 2. Yang sudah bergabung di WhatsApp kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bersua dulu dengan Bapak Anam atau Mas Anam. Ini begini Ustadz, sekarang ini kan banyak diberitakan tentang pembakaran kitab suci Al-Quran. Kita memang marah, tetapi saya diberitahu oleh rekan saya, katanya ia pernah mondok, bahwa apapun yang terjadi kita itu dilarang merusak dan juga ikut-ikutan membakar kitab suci agama lain. Apakah betul demikian? Karena memang kita ini kan mau protes. Saya lihat juga di media-media yang lain tidak ada balasan pembakaran kitab suci si pembakar. Mohon pencerahannya. Apakah demikian Ustadz? Kita betul-betul dilarang untuk membakar kitab suci umat atau agama lain. Mohon pencerahannya Ustadz. Monggo. Ini adalah salah satu indahnya Islam ya. Islam itu dalam Al-Quran, wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubullah adwan bi ghairi ilm. Janganlah kalian ini mencaci maki kepada sesembahan selain Allah, karena ini nanti akan berdampak orang lain mengolok-olok kepada sesembahan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus tidak semuanya keburukan itu harus dibalas dengan keburukan. Ini adalah madhab Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Nabi Nuh itu mempunyai anggapan kalau orang kafir itu pasti anaknya juga akan kafir dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad, kita sebagai umat Nabi Muhammad itu mempunyai anggapan bahwa dari gen orang kafir itu banyak yang kemudian menjadi penolong Islam. Sebagaimana Abu Jahal itu kemudian mempunyai putra Ikrimah, Abu Lahab mempunyai putri Dzurrah, dan kita tahu dari seorang Genghis Khan yang sangat-sangat kejam dengan putranya Hulagu Khan yang merusak Baghdad. Di kemudian hari dia akan dari cucu-cucunya ini menjadi raja-raja Islam di India ini, bangsa-bangsa Mughal. Dan juga sebagian mereka ini menjadi penyebar Islam sehingga sampai Dagestan. Dagestan itu sekarang wilayah yang berafiliasi dengan Rusia, negara-negara yang berafiliasi dengan Rusia. Jadi kita tetap husnudzon. Sebagai orang Islam tentu kita marah, harus ada ghirah ya, itu penting. Ketika Islam dicaci itu kita harus marah karena ini adalah bagian dari ghirah kita tentang Islam. Tapi kita harus merealisasikannya, mengimplementasikannya dengan bijaksana, yaitu dengan kita mengucapkan kata-kata yang baik. Tidak keburukan itu harus dibalas dengan keburukan. Kita tahu sebagaimana yang kebijakan yang diambil oleh Presiden Turki Erdogan itu luar biasa ya. Ketika ia memberikan balasan kepada Swedia ketika ia mau masuk menjadi anggota NATO, padahal
untuk menjadi anggota NATO itu ADART-nya itu harus mendapat persetujuan seluruh anggota yang diantaranya Turki. Dapat restu. Dan Erdogan mengatakan Nggak direstui. tidak akan pernah merestui kepada Swedia karena ia membebaskan warganya untuk membakar Al-Quran. Jadi balasan seperti ini yang saya maksud. Jadi harus tepat sasaran karena ini kita itu orang yang beragama harus bijaksana, cerdas juga dalam memberikan balasan. Jangan sampai kita ini ikut-ikutan membakar. Berarti kita ini sama saja didikte oleh orang lain. Sebagaimana Nabi bersabda, jangan hidupmu itu didikte orang lain. Yaitu kalau orang lain baik, saya baik. Kalau orang lain buruk, saya buruk. Itu namanya hidup kita didikte orang lain. Tapi kita baik bukan karena orang lain, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Mungkin yang sana juga bingung, kok gak balas-balas gitu. Bingung ini mungkin yang di sana. Mungkin belum tahu fikihnya atau belum pernah baca hadisnya. Oke, dan itulah ya Islam. Kita tidak boleh memang diharamkan untuk ikut-ikutan membakar kitab suci agama orang lain. Yang terakhir ini, nyampe ke waktunya Ustadz. Satu ini dari Bapak Aji menanyakan, Islam ini kan kebanyakan dilihat dari sosok Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi masalah Ustadz, ini di luar sana media-media barat ini memelintir non sewu Kanjeng Nabi Muhammad ini ditulis di media-media tukang nikah lah, kemudian tukang nikah anak-anak yang belum cukup umur dan sebagainya. Padahal kalau kita melihat dari secara utuh bahwa Islam ini kan mengajarkan untuk pembatasan yang awalnya tidak terbatas, bahkan ibunya bapaknya atau tinggalan-tinggalan bapaknya bisa dinikah oleh anaknya. Islam memberantas itu semua, dibatasi menjadi 4. Singkat ini Ustaz mungkin monggo. Ya, ini jawabannya sebenarnya ayat ini. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati anis sirati lanakibun. Orang itu kalau memang di hatinya itu tidak mendapat hidayah Allah, kita berikan penjelasan seperti apapun tetap dia tidak akan beralasan. Seperti itu mengolok-olok Nabi Muhammad dengan A, B, C dan D. Padahal sudah jelas karya-karya para ulama, jelas semuanya yang menjelaskan kenapa Nabi menikah dengan Aisyah itu sudah jelas. Tapi ya kembali ke ini, wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirah, kalau orang itu memang potensinya la yu'minuna bil akhirah, ya dia akan anisirati lanakibun. Ya, jadi meskipun kita memberikan penjelasan secara ilmiah pun dia tidak akan menerimanya karena itu sudah menjadi karakter dan hidayah itu milik Allah. Yang penting bagi kita itu selalu mengkaji. Dengan kita ini belajar, maka kita berkontribusi besar kepada Islam. Dengan kita belajar mengkaji berbagai ilmu-ilmu ini nanti akan menjadi pencerahan. Oh, ternyata hikmahnya nikah itu seperti ini. Orang kenapa ada poligami, orang yang berbuat artinya nikah itu kan berarti menghidupi satu perempuan, itu kan baik. Kalau bisa menghidupi beberapa perempuan itu berarti kan juga lebih baik. Berbuat kepada satu orang itu baik, kalau berbuat kepada 2 atau 3 kalau mampu itu tentu lebih baik. Dan tentu juga dengan poligami atau apa itu ini akan memberantas tentang adanya perzinahan dan sebagainya. Tentu banyak hikmah-hikmah itu yang tidak cukup waktunya kita bahas. Yang tentu yang jelas bagi kita, mari terus belajar mengkaji, karena dengan kajian mengkaji akan mencerahkan segalanya. Demikian. Oke, dan kita disuruh memilih, kalau tidak mampu 4 ya 1 aja cukup, begitu ayat berikutnya Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz sudah rawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra pas, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir insya Allah bisa Anda simak setiap hari Rabu dari pukul 17 hingga maghrib tiba. Saya Rifanil, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo.